Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Marhaban bikum jami'an, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin azakumullah. Alhamdulillah dengan izin dan kudrah Allah, tepat pada hari yang ke-20 bagi mereka yang menunaikan ibadah saumnya seperti saya ini, memulai hari Selasa, berarti hari ini hari yang ke-20, dan malam nanti sudah memasuki malam yang ke-21. Mudah-mudahan diskusi kita menjadi diskusi yang barokah, insya Allah, dengan mengusung tema yang sudah diamanahkan kepada kami, walaupun tema ini sangatlah berat tentu saja, namun karena ini amanah dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memecahkan satu persoalan yang akhir-akhir ini kalimat yang cukup menjadi primadona. Jadi kata wasatiyah ini menjadi narasi yang primadona, menjadi bahan kajian, pembahasan, baik kalangan para ulama ataupun kalangan musakofin. Musakofin itu kaum intelektual, kaum budayawan, dimanapun berada. Membicarakan konsep wasatiyah dalam Islam, saya secara pribadi pernah menghadiri beberapa pertemuan, baik skala nasional dan skala internasional, yang membicarakan persoalan wasatiyah ini. Yang pertama, Kementerian Agama Republik Indonesia sudah berulang kali mengundang, bahkan mengundang kami menjadi pemateri selain dari membicarakan dalam bentuk yang forum diskusi, ya, forum diskusi yang biasa digelar baik oleh bidang pengkajian penelitian, baik yang di Kemenag ataupun di Majelis Ulama. Nah, ada hal yang menarik. Nampaknya terminologi wasatiyah dalam Al-Quran, sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Ummatan wasato. Kalimat ummatan wasato ini menjadi sangat booming, menjadi kajian yang tidak habis-habisnya di kalangan akademisi, baik ulama-ulama internasional ataupun dalam skup yang lebih nasional dan regional. Dalam skup internasional, dulu pernah ada kerjasama antara Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia, dengan para intelektual kita di Indonesia, di mana waktu itu yang menjadi panitianya, pribuminya adalah Universitas Islam Makassar, ya, Universitas Islam Makassar. Lalu dihubungkan dengan beberapa tokoh ormas Islam, bahkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pun turut serta diminta oleh forum ini. Tempatnya di Saripan Pasifik di Jakarta Pusat. Ya. Temanya sangat mendalam, bagaimana pemaknaan terhadap wasatiyatul Islam,
dalam konteks Saudi Arabia dan wasatiyatul Islam dalam konteks NKRI. Nah, ini menarik ya. Jadi apa yang dimaksud dengan wasatiyatul Islam? Nah, yang mewakili dari ulama-ulama internasional waktu itu langsung dihadiri oleh Rektor Universitas Islam Madinah, kemudian yang menjadi moderatornya bahkan langsung dipimpin oleh Imamul Haramain, ya, imam dua kota suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudes. Langsung beliau yang memimpin diskusi ini. Ya. Menghadirkan tidak kurang dari 5 pembicara utama, ya, 5 pembicara utama. 2 diantaranya adalah dari ulama-ulama yang mewakili dari tanah air. Waktu itu masih hadir, masih berada di tengah-tengah kita salah seorang tokoh yang pernah dikirim Pak Natsir, ya, ke Jamiah Imam Riyad dan pernah menjabat sebagai Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Ya. Kemudian selain Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, juga sama masih mewakili dari tanah air, yakni Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Ya. Ini 2 tokoh yang mewakili Indonesia, dua-duanya sangat akrab, familiar dengan keluarga besar Dewan Dakwah, karena memang dua-duanya direkomendasi oleh Pak Natsir untuk belajar di Timur Tengah, ya, waktu itu. Nah, ini menarik, ya. Nampaknya tidak ada yang problematik, ya, baik pandangan ulama-ulama Timur Tengah dengan ulama-ulama kita pada prinsipnya, bahwa yang dimaksud dengan wasatiyah sesuai dengan kata awal, ya, akar kata wasatiyah diambil dari kata wasat, itu artinya tengah-tengah atau pertengahan, bimakna al-i'tidal, ya. Tengah-tengah dalam makna adil, ya. Adil dalam makna berikutnya tidak terlampau ke kanan dan tidak terlampau ke kiri. Sebagaimana para ulama tafsir ketika mengungkapkan salah satu di antara sekian banyak tafsir ayat yang dimaksud wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, dan demikianlah kami jadikan untuk kalian umat pertengahan. Menunjukkan, kata Syekh Sudes, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan berupa diturunkannya seorang Nabi dan Rasul akhir zaman. Di mana posisi Nabi akhir zaman ini juga merupakan konsep i'tidal, konsep wasat, konsep pertengahan antara kaum sebelum kenabian dengan umat yang datang belakangan setelah kenabian. Artinya apa? Posisi Nabi akhir zaman di antara generasi salafnya Nabi akhir zaman, yakni para nabi dan rasul terdahulu, dan generasi yang lahir ma ba'da wiladati rasul atau ma ba'da bi'sati rasul. Artinya Nabi berada di tengah-tengah. Nabi berada pada 2 posisi yang berbeda. Alam masa lampau, Nabi dan Rasul terdahulu, dan generasi yang setelah beliau, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai umatnya hingga akhir zaman. Posisi Nabi sudah menunjukkan, mengisyaratkan berada pada posisi tengah. Nah, oleh karena itu, menjadi karakteristik ajaran agama yang kita cintai. Di antara sekian karakteristik ajaran agama yang kita cintai adalah agama kita sudah wasatiyah. Ya. Jadi ketika disebut adakah agama yang paling wasat, adakah ajaran agama yang mengajarkan
paling wasat, tidak ada yang lain kecuali Islam itu sendiri. Ya. Kecuali Islam itu sendiri. Islam tidak pernah membunuh karakter akal. Dan Islam pun tidak pernah menegasikan posisi wahyu. Islam tidak membenturkan antara posisi akal dengan posisi wahyu. Nah, ini dalam berpegang teguh pada konsep ajaran. Islam tidak pernah membunuh nilai-nilai yang sifatnya spiritual. Tapi Islam juga sangat menjunjung tinggi sesuatu yang rasional. Namun, Islam tidak pernah mengajarkan penuhanan terhadap akal dan juga penuhanan terhadap spiritual. Jadi Islam selalu berada pada posisi tengah. Karena itu Al-Hafidz Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab yang sangat bagus sebagai kritikan bagi mereka penganut ilmu kalam, tasawuf, ya, dan falsafah secara umum. Kata beliau, Islam hadir di tengah dua tarikan yang berbeda. Antara tarikan yang sangat ekstrim terhadap ujung yang sangat keras, juga di antara tarikan yang menarik pada ujung yang lebih lembut. Islam di antara dua tarikan, antara ekstremisme di satu sisi, di sisi lain sesuatu yang sangat terbuka, ya, artinya ibahiyah. Nah, oleh karena itu Islam lahir sebagai penyempurna dari agama-agama yang pernah ada sebelumnya. Dalam artian musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wal Injil. Itu pun menunjukkan bahwa betapa literasi Islam adalah literasi utama yang tidak bisa keluar dari konsep teologinya, dan posisi Islam adalah ada pada posisi pertengahan. Nah, kemudian mengambil pelajaran dari pertemuan para masyayikh yang tadi saya sebutkan di Saripan Pasifik, lalu pada beberapa bulan kemudian kami dapat undangan waktu itu pertemuan ulama internasional di Kota Mataram. Judulnya belum bergeser, bagaimana mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menjunjung tinggi wasatiyatul Islam. Nah, artinya apa? Kita bertanya, kenapa judul ini selalu muncul? Kenapa diksi ini selalu mengemuka? Kenapa narasi ini menjadi sangat populer akhir-akhir ini? Karena ternyata gelombang penafsiran terhadap wasatiyatul Islam bukan hanya yang mengacu kepada madhab pandangan ulama ahli tafsir yang ma'thur, artinya Imam Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Asy-Syaukani, ya, dan ulama-ulama Islam yang lainnya, wabil khusus ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satu sama lain tidak ada pertentangan di dalam menafsirkan wasatiyatul Islam. Artinya Islam selalu berada pada konsep pertengahan yang tidak berlebihan. Begitu. Iyakum wal gulu fa inna ahlaka man kana qablakum al gulu fiddin. Hati-hatilah kalian, sikap berlebih-lebihan, kata Nabi, karena kehancuran agama terdahulu pun karena sikapnya berlebihan terhadap agama. Artinya, dalam konferensi itu, yang langsung dihadiri oleh Presiden Fikih Dunia, waktu peralihan dari Profesor Yusuf Al-Qaradawi ke Presiden Fikih yang kedua, ya, waktu itu. Dan alhamdulillah saya hadir. Konsepnya belum berubah, bahwa apa yang mereka tayangkan, apa yang mereka sajikan, Islam seperti itu. Tapi lalu tiba-tiba istilah wasatiyatul Islam yang apabila diterjemahkan dalam bahasa asing yang lain, katakan bahasa Inggris jadi moderat begitu, atau menjadi istilah baku ilmiah yang hari ini banyak dipakai, moderasi, ya.
Tapi mengapa dalam prakteknya di lapangan segala sesuatu yang dinisbatkan pada ajaran Islam yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang menurut mereka ini adalah wasatiyah Islam. Ini adalah Islam yang sinegar tengah. Ini adalah Islam jalan tengah. Sampai-sampai ada buku yang muncul sebagai buku daras di perguruan tinggi untuk pasca sarjana, judulnya Islam Jalan Tengah. Ya. Jadi kurang lebih ya bukunya cukup lumayan tebal ya, kurang lebih 450 halaman kalau tidak salah. Islam Jalan Tengah. Ketika saya mencoba untuk membaca kemana arah yang dimaksud Islam Jalan Tengah, yang hari ini lebih populer dengan moderasi beragama, ujung-ujungnya mengarah kepada paham liberal. Nah ini, ujung-ujungnya mengarah kepada paham liberal. Bagaimana menafsirkan teks wahyu, bagaimana menafsirkan teks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara liberal. Dengan istilah kata, mereka menolak sesuatu yang literal, tetapi mereka menginginkan ada tafsir yang lebih kontekstual. Tapi kontekstual dalam hal ini tidak lagi berdasar kepada pandangan-pandangan yang bisa menguatkan pada ayat-ayat dan hadis yang literal itu. Akan tetapi justru semakin mengaburkan pemahaman terhadap apa yang ditafsirkannya. Nah ini ujung-ujungnya atas nama jalan tengah, ujung-ujungnya justru liberal. Nah saya pikir ini juga menjadi bahan perhatian kita semua. Tentu kami di bidang kajian dan Ghazul Fikri Dewan Dakwah Islam Indonesia sudah banyak membicarakan baik di Majelis Ulama Indonesia, karena qadarullah kami juga ikut dalam bidang komisi pengkajian dan terus melakukan pengkajian terhadap persoalan yang sangat penting ini. Ini contoh ya, contoh. Bagaimana Islam memandang segala bentuk aliran sekte yang mencoba untuk menafsir ulang terhadap ajaran Islam. Lalu Majelis Ulama melahirkan 10 prinsip utama yang disebut dengan 10 kriteria kesesatan. Jadi kalau orang terjerat dengan 10 kriteria ini, nah ini indikasi ujung-ujungnya bisa menyimpang dari Islam. Nah, nampaknya ini dikritisi oleh beberapa akademik ya, beberapa akademisi yang kurang setuju dengan 10 prinsip ini sehingga merubah kata menyimpang, merubah kata sesat dengan kata bermasalah. Nah, jadi seyogianya nggak perlu ada katanya istilah menyimpang dari ajaran agama atau melakukan kesesatan pada ajaran agama atau aliran sesat atau aliran menyimpang. Nah, ini salah satunya. Tapi mereka menginginkan yang moderat adalah lebih tepatnya aliran bermasalah. Nah, jadi jelas ya antara makna bermasalah dengan menyimpang ini sangat jauh berbeda. Dan itu sangat kami alami itu ya. Dan kami terus melakukan hal ini, melakukan pembelaan. Oh tidak, kata menyimpang ini bukan kata manusia yang menginginkan, tapi Allah sendiri yang menginginkan. Oleh karena itu, kenapa Al-Quran menyebut ada kata zaigun, ada kata goyun, ada kata dolalun. Kalau baru condong pada penyimpangan, condong pada kesesatan, nah itu zaigun. Tapi ketika seseorang sudah mulai memproses kesesatan, memproses penyimpangan, nah itu sudah bukan goyun lagi, ya. Tapi apa artinya bukan zaigun lagi, tapi goyun, ya, goyun, ya. Lalu kalau sudah melewati proses goyun, maka ujung-ujungnya dolalun. Nah, ini bisa dilihat sebuah disertasi yang menarik ya, makna dolal dalam Al-Quran. Ini ada disertasi dan disebut-sebut sebagai disertasi terbaik di tahun tersebut, mengungkapkan betapa dahsyatnya kata dolal. Ya. Nah ini kesesatan bisa berawal dari kecenderungan atau kecenderungan terhadap perkara-perkara yang memang menyimpang dalam ajaran agama. Dan akhirnya
masuk dalam ranah penafsiran, dari penafsiran maka menjadi sebuah kristalisasi yang sudah menjadi kesimpulan. Maka akhirnya kesesatan itu menjadi established, kesesatan menjadi sesuatu yang sangat mapan, begitu. Apalagi dibungkus dengan hal-hal yang ilmiah. Menarik apa yang disampaikan oleh seorang pemikir Mesir abad ini. Kalau saya melihat tulisan-tulisannya sangat bagus, di antara tulisan yang sangat menarik adalah Ma'rokah Mustolahat. Ma'rokah Mustolahat. Ma'rokah Mustolahat artinya pertarungan istilah. Mungkin kalau diterjemahkan bebas, perang terminologi. Jangan-jangan saya berpraduga bahwa istilah moderasi beragama yang akhir-akhir ini muncul untuk menafsirkan wasatiyatul Islam yang pada intinya keluar dari substansi wasatiyah itu sendiri, maka ini bagian dari perang terminologi. Jadi diksi narasi yang lahir, seperti dikatakan Dr. Muhammad Imaroh, ini tidak bisa dilepaskan dari perang terminologi atau ma'rokah mustolahat. Nanti rekan-rekan bisa membaca tulisan saya, khusus judulnya Ma'rokah Mustolahat, perang terminologi. Nah, Ikhwan Fillah azakumullah, kenapa hal ini menjadi muncul? Ini membidik banyak istilah dalam Islam yang sudah baku, yang dalam bahasa Imam Ibnu Taimiyah adalah mustolahat diniyah atau mustolahat syar'iyah. Kata jihad contohnya, jihad tidak bisa ya ditafsirkan dengan kalimat yang lain yang membuat makna jihad menjadi cacat. Jihad tidak identik dengan ekstremisme, jihad tidak identik dengan terorisme. Nah, yang mereka inginkan moderat di dalam memahami agama, tasamuh, toleran di dalam memahami agama, saya pikir kembali kepada ajaran agama secara fundamentum, secara fundamental, tidak berarti harus rigid. Kembali kepada manhaj generasi terbaik, tidak berarti harus rigid. Memunculkan konsep tasamuh, toleran, karena memang Nabi sendiri mengatakan, bu'istu bil hanifiyah as-samha. Aku diutus ke muka bumi, memang agama ini untuk diajarkan bil hanifiyah as-samha. Banyak orang yang memaknai al-hanifiyah as-samha itu artinya dengan kata toleran. Dan kata toleran memiliki multi penafsiran yang berbeda-beda. Nah, sementara kalau kita merujuk kepada pandangan para ulama, al-hanif yakni dinu tauhid. Ajaran hanif adalah kembali pada ajaran tauhid, as-samhah dalam arti keterbukaan, dalam arti apa artinya toleran, ya toleran dalam makna agama tidak memaksakan kehendak. Sesuatu yang memang secara fitrah bahwa manusia itu Allah turunkan pada dasarnya memiliki keyakinan. Makanya kenapa seorang filosof Prancis juga akhirnya mengakui dan akhirnya dia mendapatkan pengakuan dari kawan-kawan filosof yang lain di abad ini sebagai ahli tokoh filosof etika, ya, hanya gara-gara berpendapat etika yang terjadi pada diri seseorang, estetika yang berkembang pada jiwa seseorang, semuanya akan sirna dimakan zaman kecuali keyakinan kepada sang penciptanya. Itu artinya seseorang pada akhirnya akan kembali kepada Tuhannya. Nah, jadi wasatiyah itu adalah makna yang memang sudah begitu sifatnya dari Allah. Ketika kita menafsirkan dengan berbagai penafsiran yang keluar dari kitabullah, yang keluar dari sunnah nabinya, maka yang lahir adalah penafsiran-penafsiran yang liar, penafsiran-penafsiran yang keluar dari porosnya, bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Nah, oleh karena itu, Ikhwan Fillah azakumullah, kembali kepada puritanisme Islam, kembali kepada asolatul Islam, tidak berarti kita harus rigid dan membuka diri untuk terbuka di dalam menafsirkan agama, tidak harus menjadi
liberal. Mengapa? Ada buku yang sangat bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Nama bukunya Al-Aqlu wal Aqlaniyah. Akal dan rasionalisme. Pada prinsipnya, kata Imam Ibnu Qayyim, Allah ciptakan akal itu sumyal aklu bil akli li'annahu yakilu. Kama yuqalul hisonu alal asjar. Kenapa akal manusia disebut akal? Karena fungsinya mengikat. Sumyal aklu bil akli li'annahu iqal. Karena fungsi akal itu iqal, mengikat. Bagaikan tali kekang pada kuda. Di mana kuda liar bisa diam apabila ditambatkan pada pohon. Atau seorang kusir bisa mengendalikan kudanya apabila tali kekangnya dipakai oleh sang kuda. Nah, itu disebut dalam bahasa Arab iqal. Maka tidak semata-mata manusia Allah ciptakan akalnya. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan bahwa justru akal dicipta agar kebenaran tetap berada pada relnya. Jadi tidak benar juga ya akal dibenturkan dengan wahyu Allah dan lain sebagainya. Terakhir, mungkin kita bisa membaca bagaimana pandangan guru kita, orang tua kita, teladan kita dalam dakwah di Nusantara ya. Siapa lagi kalau bukan Allah yarham Dr. Muhammad Natsir. Di Kapita Selektanya ataupun dalam buku khususnya Islam dan Akal Merdeka, Masya Allah, beliau mengurai sangat bagus. Walaupun beliau tidak menyebutkan dari mana literasi beliau dapatkan, ternyata saya temukan apa yang disampaikan Pak Nasir itu ya sama dengan pandangan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan atau pandangan Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Masya Allah. Nah itu. Jadi kata beliau akal itu hakikatnya diciptakan oleh Allah merdeka, begitu. Tapi kemerdekaan akal, ada akal merdeka yang mau dibimbing wahyu, maka itu disebut akal yang selamat. Ada juga akal dengan kemerdekaannya tidak mau dibimbing wahyu. Nah, itu artinya akal yang tersesat. Bahkan ada yang lepas sama sekali dari fungsi akal. Maka itu disebut akal yang liar. Jadi akal yang selamat dalam istilah beliau, akal yang terpimpin. Akal yang mau dipimpin oleh kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwan Fidin Azakumullah, silakan mungkin bisa dibaca tulisan kami ya. Yang pertama as-sholah, al-gulu, dan wasatiyah dalam Islam. Kemudian yang kedua bisa dibaca juga petaka tafsir di tengah euforia moderasi beragama. Atau tulisan yang lain, akal selamat dan akal tidak selamat atau akal liar. Oleh karena itu, karena ketika membicarakan, menafsirkan satu kata di dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis Nabi, itu artinya kita membuat satu definisi terhadap istilah tersebut. Sementara definisi-definisi yang Allah ciptakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu tidak bisa dilepaskan dari kehendak Allah sendiri, bukan kehendak manusia. Oleh karena itu, mudah-mudahan paparan singkat ini menjadi bahan diskusi kita di sore ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Dan Romli yang sudah menyampaikan begitu gamblang tentang topik ya tentang wasatiyah Islamiyah ini, dan juga alhamdulillah sudah ada tulisannya yang tadi beliau sebutkan. Saya sudah postingkan di grup chatting agar teman-teman bisa membuka dan bisa kemudian juga ikut membaca dan menyelaminya gitu ya. Kita masih punya waktu cukup panjang dan alhamdulillah di sini juga hadir ini Ketua Umum Dewan Dakwah Ustadz Adian Nusaini bersama kita. Sebelum kita lemparkan ke kawan-kawan, Ustadz Adian barangkali ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada tambahan yang terkait dengan topik ini. Silakan Ustadz Adian. Sampai ke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan bisa melalui langsung ya atau melalui kolom chatting yang ada di kolom Anda gitu. Silakan. Ustadz Adian ada online ya? Sudah ya? Oh masih ada. Mungkin beliau lagi di tengah acara. Silakan, ada teman-teman. Ada yang tadi angkat tangan barusan? Siapa tadi?
Ya, Ustadz Hadi. Silakan Ustadz, silakan. Tafadhol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hussein, jazakallah. Menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Teten ya. Saya cukup membuka berbagai dokumen Ustadz ya. Jadi memang kalau bicara wasatiyah, yang pertama ulama-ulama kita di Dewan Dakwah ini sudah banyak membicarakan itu, dan itu tadi Ustadz Teten memulai dari Pak Natsir ya. Bahkan kalau saya lihat ya, para pendiri muasis, para tokoh-tokoh Dewan Dakwah, 21 lebih para tokoh-tokoh Dewan Dakwah itu, mereka itu rata-rata ulama gitu ya. Pak Natsir, Pak Rusyad Nurdin, Pak Nawawi Duski, lalu kemudian Kiai Taufikur Rahman, ya, lalu kemudian Pak Buhori Tamam, Pak Yunan Nasution. Mereka dai yang juga ulama, dan banyak sekali tulisan-tulisan mereka tentang wasatiyah gitu ya. Cuma mungkin saya minta arahan dari Ustadz Tetan gitu ya. Mengapa Ustadz sekarang makna wasatiyah itu seperti direduksi ya oleh kelompok tertentu, sehingga ya bicara wasatiyah itu ya bicara moderasi. Justru kita sepakat kata moderat atau wasatiyah ini kan bukan satu hal yang baru dalam terminologi Quran, termasuk dalam hazanah pemikiran-pemikiran Islam. Bahkan saya mengkritik keras kemarin ketika acara Kementerian Agama Ustadz Teten, ketika moderasi yang disampaikan oleh Kementerian Agama hari ini. Lalu saya counter, apakah moderasi Kementerian Agama hari ini itu sevisi dengan moderasi yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh, para penggagas di Kementerian Agama seperti Profesor Rasidi, lalu kemudian Profesor Saleh Suaidi, lalu kemudian Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Wahid Hashim dan sebagainya. Justru saya melihat makna toleran, makna wasatiyah dengan realitas yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, justru sekarang marojinya dan rujukannya dan ininya malah kemana, kalau kata orang Betawi itu kemana lo gitu jalan gitu ya. Nah ini untuk kita Ustadz sebagai aktivis dai Dewan Dakwah, artinya makna wasatiyah yang disampaikan oleh Ustadz Teten ini bukan satu hal yang baru, dan itu memberikan jati diri kepada kita agar kita dai Dewan Dakwah yang harusnya justru memperjuangkan konsep dakwah wasatiyah yang sebenarnya ibarat ya nggak usah dibuat proyek-proyek gitu ya, karena ini makna dalam Al-Quran dan ini merupakan satu nilai agama yang tadi disampaikan oleh Ustadz Teten. Makasih Ustadz Teten, Ustadz Husein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah khair Ustadz Hadi. Ya. Benar, jadi nampaknya ada pergeseran ya. Ada pergeseran yang sangat jauh bagaimana tokoh-tokoh negeri ini termasuk yang ada di Kementerian Agama. Kita tahu Profesor Rasidi dengan tulisan-tulisannya yang sangat bagus, dan Ketua Umum kita pun Ustadz Adian sudah banyak ya mencoba untuk mensosialisasikan kembali dengan gaya yang berbeda, namun tetap substansinya adalah substansi Pak Rasidi ya, yang sangat kental begitu. Dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu memang terminologi wasatiyah kenapa akhir-akhir ini kok seolah-olah menjadi semacam proyek ya. Menjadi artinya objek yang bisa dijadikan senjata untuk menangkal berbagai pandangan-pandangan yang dinilai ekstrim, ya, dinilai fundamentalis, ya. Nah ini tidak bisa dilepaskan dari cara pandang global, ya, cara pandang elit global di dalam memaknai moderasi beragama itu sendiri. Nah sehingga sangat wajar ada banyak tokoh yang menolak
kalau wasatiyah itu diterjemahkan menjadi moderasi beragama, gitu ya. Nah, kenapa orang kok setelah di training mendapatkan kurikulum, paparan-paparan para tokoh tentang moderasi beragama, ujung-ujungnya dia tidak memiliki kekebalan, tidak memiliki sensitivitas, tidak memiliki kecemburuan terhadap agamanya. Bahkan dia terkesan mengabaikan prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip moral dalam memegang teguh ajaran agamanya. Nah, ini berarti memang ya harus kita akui di situ ada syubuhat-syubuhat ya, ada syubuhat-syubuhat yang perlu diluruskan. Oleh karena itu, para ulama dunia pun saya pikir layak untuk kita rujuk hari ini seperti pandangannya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili menulis kitab khusus Al-Wasatiyah fil Quran ya. Kemudian Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga menulis ya dengan tema yang hampir sama. Belum lagi tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi ya. Al-Wasatiyah dirosatan manhajiyatan. Nah, ini juga sangat menarik sekali. Artinya wasatiyah punya kemandirian, makna tersendiri ya. Artinya tidak memiliki tarikan-tarikan yang pada akhirnya keluar dari rel itu sendiri. Nah, memang perlu kita akui mereka mensosialisasikan terus istilah moderasi agama dengan pandangan yang berbeda seperti apa yang dipahami ini dalam turos Islam ya. Nampaknya kita pun harus melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama maksudnya sebut saja para duat kita memang ya wajib dibekali gitu ya, wajib dibekali. Kenapa? Karena sosialisasi moderasi beragama itu Masya Allah dari mulai tingkat pejabat ya, majelis taklim sampai kepada pengkaderan para mubalik, dai-dai standarisasi di bawah. Nah, itu tidak lepas dari bagaimana mereka dipahamkan untuk memahami moderasi beragama, tetapi ujung-ujungnya loh kenapa mereka tidak memiliki kekebalan terhadap apa artinya serangan luar yang mencoba untuk menghilangkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Dr. Muhammad Imaroh dalam buku yang berbeda, judulnya Al-Usuliyah, ya, Al-Usuliyah. Jadi kalau diterjemahkan mungkin fundamentalisme, ya. Kata beliau, istilah usuliyah nampaknya apa yang dipopulerkan di Barat tentang fundamentalisme lebih mengarah kepada bagaimana orang-orang gereja, para pendeta ingin mengembalikan kepada ajaran apa artinya ajaran pokoknya, ajaran aslinya, kemurnian Injil dalam versi mereka. Nah, maka setiap bentuk yang menyelisihi terhadap penafsiran yang sifatnya baku menurut mereka, nah ini sebuah penafsiran yang liberal, yang liberal. Artinya apa? Kalau orang Kristiani saja begitu sangat hati-hati untuk mempertahankan indibatnya terhadap ajaran pokok mereka, lalu kenapa ya tokoh-tokoh sebagian tokoh Muslim justru mengambil gitu ya, ikut euforia dengan istilah ini, lalu ikut mensosialisasikan dengan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Nampaknya apa yang ditempuh dari kerjasama yang pernah saya sampaikan tadi di Sarisan Pasifik, ini mestinya terus digelorakan sampai ke akar rumput begitu. Dalam artian ya harus sampai ke majelis-majelis taklim, ke majelis-majelis belajar ya anak-anak sekolah begitu. Karena ini ya karena sudah masuk ya pertarungan, berarti wasatiyah dalam makna moderasi itu di antara dua tarikan makna yang berbeda begitu ya.
Akhirnya apa? Muncul di tengah-tengah muslim ada yang memang dia sangat indibat, sangat disiplin, berpegang pada manhaj, orisinalitas as-salatul Islam dalam makna ingin mengembalikan umat pada kejayaan 3 zaman. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu orang mengenalnya, oh ini kalau kembali ke 3 zaman ini manhaj salaf namanya. Lalu di luar 3 generasi ini kholaf namanya. Maka muncul pandangan baru. Segala sesuatu yang muncul dari salaf, maka itu adalah kebenaran. Segala sesuatu yang datang dari kholaf, maka itu adalah sebuah pengingkaran. Nah, ini kan jadi rancu jadinya. Padahal kholaf itu sendiri dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yahmilu hadal ilma min kulli kholafin uduluhu. Ketika agama ini hancur, ketika agama ini carut marut, ketika ajaran agama ini rusak, apa kata baginda Nabi? Akan lahir generasi yang namanya kholafun udul, kholaf yang adil. Tuh, jadi tidak semata-mata kholaf itu buruk, gitu ya. Nah, makanya saya katakan tadi, kembali kepada manhaj orsinil tidak berarti harus rigid. Membuka diri untuk tasamuh tidak berarti harus liberal, kan begitu. Kenapa? Karena fundamental tidak berarti ekstrim. Nah, kan gitu ya. Fundamental tidak berarti. Makanya ada, kalau tidak salah Ustadz Adjan pernah nulis tuh. Saya baca dulu di Buletin Dakwah malah, ya. Fundamentalisme bukanlah ekstremisme. Nah, itu judulnya. Fundamentalisme bukanlah ekstremisme. Saya masih ingat, ya. Nah, mudah-mudahan Pak Dian juga insya Allah masih ingat, ya, pernah menulis di apa artinya di Buletin Dakwah Dewan Dakwah, ya. Saya masih menyimpan itu waktu di awal-awal lah, ya, di awal-awal, dan kita waktu itu ingin membedah soal itu di sini, ya, di Pusdiklat Dewan Dakwah pertama kali itu, ya, saya masih ingat. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal yang harus terus disosialisasikan, tidak boleh kendor begitu, mengajak seluruh komponen umat, terutama ormas-ormas Islam dengan kader-kadernya, bagaimana mengembalikan citra mulia, ya, khususnya katakan tadi narasi wasatiyah yang sudah mulai banyak disalah tafsirkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya atas nama agama yang terjadi adalah agama menjadi hancur berantakan. Jadi begitu Ustadz Hadi, ya. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, jazakallah Ustaz Teten atas jawabannya dan juga Ustaz Hadi, ya. Sudah cukup jelas. Silakan kepada jamaah yang lain kalau masih ada yang ingin diajukan pertanyaan. Ustaz Adian sudah online? Di jalan kelihatannya beliau, ya. Baik Ustaz, masih kita tunggu satu pertanyaan lagi. Kalau masih ada, silakan. Kalau ya. Ustaz Adian sudah nyambung? Ya, yang menambahkan silakan. Silakan Ustaz, kalau ada tambahan atau ada komentar. Iya, saya nambah cerita juga. Iya. Waktu di Kemenak itu Ustaz Teten yang launching buku Moderasi Beragama itu kan saya hadir, ya. Waktu itu moderatornya Saudara Ulil Absar Abdallah. Iya. Caranya 3 orang. Jadi Profesor Komarudin Hidayat, terus saya, terus satu pendeta perempuan, 3 orang itu. Iya. Hadir Menteri Agama, banyak pejabat juga yang lain, terus rektor-rektor. Saya ingat karena ruangannya itu namanya ruangan HM Rashidi. Waktu itu ada cerita kan, di dalam buku Kemenak itu, yang disebut liberal itu adalah tidak
apa tadi itu, tidak yang terlalu kanan lah ya. Jadi gampang mengkafirkan gitu lah. Iya. Nah, itu termasuk yang tidak moderat. Satu lagi yang kiri, yaitu menggunakan akal berlebihan. Jadi tidak liberal. Nah, kesempatan lah. Waktu itu saya bilang, nah berarti saudara Ulil ini kan tidak moderat, dong dia liberal. Di bukunya begini saya bilang. Di buku Kemenak tuh memang yang liberal itu tidak moderat tuh disebutkan di situ sebenarnya. Terus saya tulis ada artikel dari situ tuh, ada artikel saya judulnya mengajak ulil absar berhenti menjadi liberal. Jadi apa namanya? Nah, pengertian menurut saya itu lumayan. Waktu itu saya bilang juga pengertiannya lumayan nih. Moderat bahwa menjadi orang Muslim itu ya jangan ekstrim lah gitu. Moderat itu pokoknya tidak ekstrim itu aja. Terus yang berikutnya itu gini, Teten, apa namanya? Kan kata wasato itu yang mengartikan juga bukan sekedar di tengah ya. Iya. Itu maknanya kan yang memimpin, yang menengahi, wasit lah gitu ya kalau bahasa kita itu wasit ya. Berarti kan wasit ini memang dia penguasa, pemimpin. Gitu. Jadi umatan wasato itu memang harusnya umat Islam itu menjadi khairah ummah. Karena kuntum khairah ummatin kan ukhrijat linnas. Jadi umat Islam itu kan ummatud dakwah ya. Umat yang mengemban misi. Jadi saya kira ini hilang gitu kalau menjadi umatan wasato itu akan hilang kalau umat Islam tidak menjalankan misi dakwahnya. Ya, jadi kalau dia tidak menjadi pejuang ya berarti hilang gitu wasitnya itu. Ya, umatan wasatonya. Saya kira itu aja. Ini minta maaf nih masih di jalan dari Jogja mau ke. Baik. Syukran Ustaz. Ada Ustaz Adi Nur tuh. Udah, tadi Ustaz Adi sudah. Udah Ustaz, udah. Pertanyaan pertama dari Sehat Ustaz, hati-hati Ustaz, jangan hilang. Baik. Ya. Kemarin Ustadz Ahmad Hussein, saya dari di antara oleh-oleh di Darul Ifta Kairo ya. Ada seorang Aminul Mufti namanya Profesor Dr. Ahmad Mamduh Sa'ad namanya. Saya mencoba untuk mendiskusikan soal wasatiyah yang sudah banyak disalah tafsirkan atau paling tidak mendapatkan pengakuan akademik dari para sarjana-sarjana kita. Seperti yang Ustadz Adian sampaikan tadi. Saya sampaikan tuh ke salah seorang masyayikh di sana. Beliau sangat senang mendapatkan pandangan tersebut dan beliau mengatakan ya memang ini adalah ya bukan peristiwa yang sifatnya peristiwa lokal. Tetapi ini adalah peristiwa dunia yang memang global sedang memainkan, elit global sedang memainkan peranannya untuk melakukan pendefinisian ulang terhadap literasi terhadap terminologi-terminologi yang sifatnya syar'i tadi ya. Lalu saya dikasih hadiah waktu itu ya. Saya dikasih hadiah. Nah, ini bukunya, Masya Allah. Ini hadiahnya. Judulnya At-Ta'addudiyah Ad-Diniyah. At-Ta'addudiyah Ad-Diniyah. Kirain Azaujiyah. Kalau Ustaz Adian mungkin harapannya ini buku At-Ta'addudiyah Az-Zaujiyah mungkin ya. Sebagaimana sering beliau sampaikan. Ternyata At-Ta'addudiyah Ad-Diniyah. Ini rupanya ini juga terjadi ya. Di Mesir, bukan hanya di Mesir yang sudah kita kenal terbuka, bahkan di Saudi Arabia ya. Di Saudi Arabia sudah mulai kita temukan beberapa tokoh yang agak cenderung nampaknya melakukan pembelaan terhadap paham-paham seperti itu. Ya artinya
ini sudah menjadi tantangan era baru begitu ya, yang digelindingkan oleh kekuatan tersendiri yang memang perlu kita hadapi. Oleh karena itu, kalau kita mengambil itibar lagi pada pandangan ulama lah ya, tadi Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighosatul Lahfan, kemudian I'lamul Muwaqqi'in begitu ya. Ternyata pandangan-pandangan tokoh-tokoh kita seperti Pak Nasir Parasidi itu Masya Allah ada di situ semua gitu ya, ada di situ. Iblis-iblisnya Ibnu Jauzi. Nah, bahkan apa artinya satu pandangan menarik yang dibedah oleh Pak Nasir itu sendiri. Pak Nasir saking menghargainya akal gitu ya. Beliau tidak mau ikut-ikutan latah begitu ketika orang menilai paham Mu'tazilah katakan. Beliau tidak tergila-gila dengan paham Mu'tazilah yang dikenal dengan aklaniyahnya begitu, dengan rasionalismenya. Tapi beliau hanya menyebut bahwa pandangan ini menunjukkan bahwa betapa perhelatan tentang akal sudah menjadi perbincangan ulama-ulama terdahulu. Begitu. Ini saking Islam menjunjung tinggi akal. Nah, adapun dalam paham Mu'tazilah ada kekeliruan. Nah, itu kan para ulama yang lain juga mengkritisi itu. Ya, Imam Ibnu Taimiyah mengkritisi gitu ya. Kemudian Imam Fakhrul Razi juga pada akhirnya mengkritisi gitu. Nah, ini semua menunjukkan bahwa ya Islam itu sedang-sedang aja begitu ya. Artinya sedang-sedang aja bukan berarti apa adanya. Tetapi ya tadi, kalau memang dimaknai tidak terlalu ekstrim kanan dan tidak terlalu ekstrim kiri, makna kanan dan kirinya saja sekarang sudah multi tafsir juga. Kanan yang mana, kiri yang mana, kan gitu. Nah, jadi kita ini telah banyak sekali diserbu dengan berbagai narasi ya yang sifatnya ya perang pemikiran ya, perang pemikiran. Dan ini merupakan tentu tugas kita semua untuk mengembalikan narasi-narasi itu kepada pangkalnya. Maka kenapa Imam Ibnu Qayyim dalam kitab monumentalnya Miftahud Daris Sa'adah, ya, kunci kebahagiaan, bagaimana orang bisa masuk surga itu ternyata beliau bab pertama yang ditulis dalam Miftahud Daris Sa'adah itu Kitabul Ilmi. Dan hadis yang pertama kali dinukil adalah hadis yang saya bacakan tadi. Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yanfuna anhu tahrifal golin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Nah, ini untuk bisa menjadi senjata bagi kita. Bahwa memang agama ini rusak karena 3 hal. Ya. 1, orang gulu. Ya. Sehingga terjadi tahrif pada agama. Ya, tahriful gulu. Tahriful golin. Orang-orang yang ekstrim, ya baik ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Gitu ya. Di dalam menafsir agama. Yang kedua, intihalal mubtilin. Skenario batil. Ya, kita tahu dalam sejarah orientalisme kan begitu. Di antaranya, walaupun ada kebaikan, walaupun ada kemanfaatan, tapi kata Syekh Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Wala wal Bara, seringkali racun dipoles oleh madu gitu ya, kadang-kadang. Kadang-kadang ada kebaikannya, tetapi di balik kebaikan ada nilai-nilai yang bisa merusak. Ya. Nah, kemudian yang ketiganya, takwila jahilin. Tanpa piranti ilmu menafsirkan agama. Tanpa piranti ilmu menafsirkan agama. Ini 3 hal yang membuat agama menjadi rusak. Saya pikir istilah moderasi beragama yang akhir-akhir ini mencuat menjadi euforia tersendiri dalam kancah perhelatan pemikiran Islam akhir-akhir ini juga tidak bisa dilepaskan dari tantangan yang 3 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja. Ustaz Ahmad Hussein. Ya. Kalau terjemah yang istilah Indonesia yang tepat ya, apa yang enak gitu ya, artinya umatan wasato itu apa ya? Apa tadi itu enggak? Umat yang unggul, umat yang keren, umat yang kuat. Kalau umat pertengahan itu kan sepertinya kurang gitu ya, kurang keren ini maksud saya. Ya, kurang jiwanya itu nggak di situ jiwanya itu. Ya. Betul. Coba antum teliti lagi ya, apa betul misalnya tadi kalau Kemenak kan mengartikan itu tidak ekstrim, ya kan?
apa betul ya memang tidak ekstrim itu adil kan sebetulnya kan. Ya. Kalau istilah umat yang adil, mana adil pun kurang difahami. Jadi ya kalau kita sekarang nih Ya. kita nyebut nih umat Islam itu umat wasatiyah, umat moderat. Nah, moderat itu kan bahasa Inggris ya, moderate artinya dia tidak berpihak. Kita apa yang tepat? Gimana itu umatan wasatot? Ada nggak istilah yang tepat? Iya. Kalau kita melihat, nampaknya memang dalam hal ini, kalau kita melihat rujukan turos maksur gitu ya, memang tidak ada yang memaknai melebihi daripada kata i'tidal itu sendiri ya. Walaupun makna adil nanti orang juga menafsirkan banyak juga ya, beragam makna adil. Ya, itulah mungkin titik kehebohan ya, titik tengkarnya di situ. Kenapa orang menjadi berdebat habis terkait dengan apa sih sebenarnya makna wasatiyah ini? Nah, mungkin inilah rahasia Allah kenapa menyebut. Karena kan bisa teten. Tadi makanya kan saya menariknya di situ saat ketika itu kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu gitu kan. Ada lamnya itu kan lam apa itu? Li ajli ya. Iya. Litakunu syuhada itu kan. Alanas. Supaya kamu memimpin gitu loh. Ya. Kalau konteksnya litakunu syuhada alanas berarti di situ umat yang kuat, yang tepat. Ya, jadi adil itu maknanya tadi itu wasit. Ya. Jadi mungkin ini bisa kita sosialisasikan. Bukan moderat dalam arti nggak begini nggak begitu gitu ya kan. Betul adil ya, tapi adil itu tidak kalau adil kan dia diem bisa juga. Orang maknanya adil yang penting pokoknya saya nggak ke kiri nggak kanan kan gitu. Bukan hanya adil. Adil itu artinya kamu harus keren gitu. Iya. Atau misalnya kalau bahasa Sundanya umat yang apa ya? Ya, umat yang gelis lah gitu ya. Hah? Iya. Yang menawan. Yang menawan. Umat yang keren, iya. Moderat itu artinya keren, gitu loh. Bener nggak itu? Kan syuhada ala nas itu harus keren. Iya. Nah, coba ini kita anukan nih. Kita bukan soal ya, untuk Indonesianya maksud saya supaya dia mewakili gitu loh. Jiwa dari konteks makna dan yang lain-lain tadi itu. Nah, nanti itu bisa kita sosialisasikan. Ya. Sekarang umatan wasata itu bukan umat moderat gitu loh, bukan moderasi beragama. Bagaimana menjadikan agama ini ya itu membentuk orang jadi kuat gitu loh, orang jadi keren. Nah, itu bahasanya. Iya. Bahkan sebagian para ulama menafsirkan wasatiyah itu tiada lain muwafiq bi kitabillahi wa sunnatin nabiyyi. Jadi kalau memang ya rujuk lagi tidak ada umat yang bisa mewujudkan menjadi generasi terbaik ya mereka yang sesuai dengan berarti khairu ummah ya. Khairu ummah loh gitu. Iya, umat terbaik. Betul. Ya bahasa sekarang tuh Indonesia maju lah ya. Iya. Berperadaban, ya. Kan ada Indonesia emas, Indonesia hebat. Nah, Indonesia jadi keren lagi. Iya, Indonesia keren. Jadi koalisi Indonesia maju itu. Seperti 02 itu, saat Teten nih pendukung 02. Baik, insya Allah. Kita kita tadabur. Ustaz Hadi itu ketawa nih Ustaz Hadi itu. Beliau Ustaz, insya Allah Ustaz Teten Menteri Agama 02. Kita dukung Ustaz. Bismillah. Ya turun derajat dia jadi Menteri Agama. Sekarang udah di atasnya presiden, masa turun jadi Menteri Agama? Baik, insya Allah. Ya, oke, terima kasih, Masya Allah. Baik, ya. Baik, jazakallah Ustaz Teten, juga ada Ustaz Adi dan Ustaz Adian yang sudah ikut menambahkan, jadi semakin menarik
Ustaz, waktu juga yang membatasi ini sudah 17.33 Baik. tempat sekarang, tetapi Masya Allah ini merupakan kajian yang menarik gitu ya, dan mudah-mudahan tadi bahkan memang betul sambil Ustadz Teten tadi memaparkan, kemudian saya coba baca-baca lagi tadi link terutama yang 2 tadi itu, yang tentang as-salah ya, tentang hulu ya wasatiyah itu, ternyata memang menarik untuk kemudian pemahaman itu ya menjadi makin jelas, dan kita tahu ya bahwa kemudian tadi seperti Ustadz Hadi katakan ada banyak upaya-upaya menarik-narik itu menjadi sebuah definisi yang berbeda gitu ya, yang justru menjauh dari apa yang dijelaskan oleh para para ulama-ulama yang sudah salafi terdahulu. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa teman-teman sekalian berjamaah nanti malam kita masih ada sesi malam, dan juga tidak kalah menariknya membahas tentang sedikit sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Dan mari kita tutup sesi kita pada sore ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kepada majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakallah khairan atas partisipasinya teman-teman semua, wabil khusus narasumber dan juga ketua umum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ustaz. Sami-sami, mangga. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adian sampai tujuan selamat insyaallah. Fi amanillah.